simulator offline akan memiliki bentuk seperti ini. Di sini kita melihat ada tombol reset untuk mengenolkan, lalu ada tombol run dan stop untuk menjalankan dan menghentikan. Di sini adalah untuk mengatur kecepatan simulasi. Di sini adalah untuk mengatur kecepatan arus. Ini kalau kita jalankan, kita akan melihat di sini adalah aliran arus. Lalu ini adalah osiloskop. Kalau kita klik di sini, maka ini adalah menggambarkan bagian induktor. Kalau kita klik yang ini adalah bagian kapasitor. Kalau kita klik yang ini, kita melihat bagian dari resistor. Kemudian di sini ada menu file. Ini ada open file untuk membuka file yang sudah ada, atau kita mengimport file dari luar, atau kita akan menyimpan, atau kita akan mengekspor rangkaian kita sebagai suatu link, atau kita akan mengekspor sebagai teks. Kita juga bisa mengekspor ini sebagai gambar, atau bisa membuat satu chip circuit, bisa juga kita print. Lalu yang kedua adalah edit. Di sini kita bisa memotong, mengcopy, menduplikasi, atau mengoleksi semuanya. Lalu ada draw. Draw ini adalah tools atau alat untuk menggambarkan rangkaian. Di sini ada add wire adalah untuk menggambar kabel, lalu ada add resistor untuk menggambar resistor, lalu ada menambahkan komponen pasif. Di sini ada kapasitor, ada induktor, ada saklar, bermacam-macam saklar, potensiometer, transformer, ada relay, lalu juga ada input atau sumber. Di sini adalah ground, bisa sumber tegangan atau dua terminal, bisa satu terminal, bisa gelombang persegi, bisa clock, bermacam-macam. Di sini ada sumber. Lalu ada output. Output di sini kita bisa membuat output sebagai kita memilih analog atau LED atau lampu, atau kita bisa menambahkan label berbentuk teks, atau kita bisa membuat suatu kotak, menggambar ohmmeter, dan lain-lain. Kita juga bisa menambahkan komponen aktif seperti dioda, ada zener, ada transistor, sampai dengan tunnel diode dan sebagainya. Kita pun juga bisa menambahkan suatu op-amp, bahkan bisa juga optocoupler. Kita juga bisa menambahkan gerbang logika. Di sini ada not AND, not OR, AND, OR maupun exclusive OR. Ini adalah shortcutnya. Juga kita bisa menambahkan digital chip seperti D flip-flop, JK flip-flop. Ini nanti akan bermanfaat saat mensimulasikan rangkaian digital. Lalu juga ada analog hybrid, ada IC 555 dan sebagainya. Lalu scope ini adalah menu untuk mengatur ini, scope penampil sinyal. Lalu di sini ada option. Ya, option ini adalah untuk pilihan kita. Kalau ingin memunculkan arus, kita bisa klik yang ini. Kalau ingin memunculkan tegangan, yang ini. Kalau ingin memunculkan nilainya, yang ini, dan seterusnya. Anda bisa mencoba-coba sendiri. Kemudian sirkuit ini adalah satu preset ya, rangkaian yang sudah ada. Sebagai contoh ya, kita bisa melihat di sini ada hukum ohm, ada resistor, kapasitor, induktor. Ini adalah contoh-contoh rangkaian. Rangkaian bolak-balik juga ada di sini. Ada filter, ada rangkaian dioda ya sebagai detektor gelombang radio dan lain sebagainya. Ada juga op-amp. Kemudian ada transistor. Di sini berbagai macam konfigurasi transistor bisa dicoba. MOSFET, IC 555 hingga sampai ke rangkaian analog atau rangkaian digital. Kalau kita ingin mulai dari nol sama sekali, kita bisa memilih menu ini, blank circuit. Maka akan menjadi kosong. Dari tempat yang kosong ini kita bisa melakukan simulasi untuk rangkaian yang kita kehendaki. Misalnya di sini kita akan menggambar sebuah rangkaian dioda, maka kita bisa menambahkan di sini. Pertama adalah outputnya adalah LED, kita gambar seperti ini. Ya. Ini lampu LED. Kemudian tentunya kita tambahkan sebuah resistor supaya dia tidak mengalami kelebihan arus. Lalu kita gambarkan di sini suatu sumber tegangan ya, pakai dua terminal boleh seperti ini. Lalu jangan lupa kita tambahkan sebuah ground. Ground ini ada di input source seperti ini. Lalu kalau kita akan menggerak-gerakkan komponen, kita tekan tombol shift, lalu kita sorot di komponen itu, lalu kita klik dan kita bisa tarik.
kita geser ke bawah dengan klik kiri. Ini bisa kita paskan, kita luruskan. Nah, kalau sudah lurus kita bisa menambahkan kawat, yaitu wire. Kita bisa mengeklik menu add wire atau mengeklik huruf W juga bisa, sama saja. Tambahkan di sini, lalu ke sini, klik lagi, double klik, kita klikkan ke sini. Ya, seperti ini. Kita tambahkan ke sini, lalu ini kita sambungkan ke sini. Ini tidak terhubung, ada tanda merah ini kita harus hapus. Sambungkan ulang sehingga tidak boleh ada muncul tombol merah. Nah, ini kan sudah bagus, sudah oke. Ini sudah ada angkanya 1 kilo, kita tinggal menambahkan di sini tegangannya 5, oke. Nah, kita bisa jalankan di sini dengan cara kita run. Dengan run kita bisa melihat di sini diodanya menyala. Kalau kita reset dia mati. Kita juga bisa mengganti-ganti ini, misalnya menjadi 250 ohm. Kita coba jalankan. Kita bisa menambahkan 1 ampere meter untuk menunjukkan berapa arus yang mengalir di situ ya. Nah, arusnya 13 mA. Jadi setelah rangkaian ini kita jalankan, kalau rangkaian ini kita run, maka kita akan melihat bahwa arus yang mengalir di sini adalah 13 mA. Jadi 13 mA itu adalah 5 volt di sini, 5 volt. Ya, dikurangi dengan di sini tegangan di sini sekitar 1,8 ya. Jadi 5 volt dikurangi 1,8 dibagi 250 hasilnya adalah sekitar 12,8 atau 13 mA. Kita bisa menyimpan rangkaian ini untuk kita gunakan lain waktu, yaitu dengan cara kita klik file, kita save as seperti ini. Lalu kita klik link ini, kita klik. Nah, maka di sini akan muncul suatu file txt. Kita bisa memberi nama misalnya rangkaian LED. Kita taruh di folder desktop misalnya ya. Rangkaian LED kita save. Oke. Maka ini kalau kita hapus ya. Lalu kita lihat file rangkaian LED txt ini. Kalau kita klik, ini adalah isi filenya, yaitu file rangkaian LED txt. Isinya adalah seperti ini. Nah, ini kalau kita buka di sini, kita file, open file gitu. Kita cari di desktop tadi. Nah, rangkaian LED kita open, maka akan muncul rangkaian seperti ini. Kita bisa menjalankan. Nah, kita akan bisa mendapatkan rangkaian itu kembali. Jadi, Circuit.js ini menyimpan file dalam bentuk txt yang akan bisa kita gunakan dan bisa digunakan oleh orang lain. Adapun kalau kita akan mengekspor gambar ini, kita bisa menggunakan file, menu file, lalu kita bisa menggunakan menu file, export as image seperti ini. Lalu kita klik link ini, ya, lalu kita bisa simpan di sini, yaitu sebagai gambar coba LED. Ini kalau kita save di desktop, lalu kita buka. Kalau kita singkirkan dulu sebentar, lalu kita taruh di sini. Nah, ini hasilnya kalau ini kita klik. Nah, hasilnya adalah berupa suatu gambar yang ini bisa kita crop, bisa kita copy ke tempat yang lain. Kemudian yang lainnya adalah kita juga bisa menambahkan tulisan, misalnya di sini berupa label. Ya. Kita bisa menambahkan teks di sini, misalnya kita tambahkan di sini. Nah, ini kita double klik lalu kita tulis di sana. Misalnya di sini adalah sumber. Nah, kita double klik ya, akan muncul sumber atau kita tulis misalnya P gitu ya. Oke. Nah, akan jadi P. Saya taruh di sini. Lalu bisa kita tambah label di sini. Bisa pakai menu add text atau mengetik huruf T. Akan muncul hello di sini. Kalau kita double klik, kita akan bisa menuliskan teks terserah kita, LED misalnya, lalu taruh di sini. Ya, nah seperti ini. Misalnya kita akan menambahkan judul. Nah di sini, misalnya rangkaian LED. Oke, kita taruh di sini. Nah, ya kita bisa membuat rangkaian semacam ini. Ini bisa kita simpan atau bisa kita ekspor. Kita ekspor sebagai image. Oh, ini dia.
Nah, seperti ini. Kita lihat hasilnya. Di sini kita double klik. Nah, hasilnya seperti ini.